Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau bahas soal kesehatan ya. Jadi orang-orang itu kan ya tiap rumah tangga lah biasanya punya obat andalan. Kalau batuk, demam atau pilek, obatnya ini. Kalau habis minum itu dijamin pasti sembuh. Iya, itu ya menurut penulis ya oke juga sih, asal jangan dipakai terusan ya, asal jangan sampai dibuat rutin tiap jenenge, tiap hari terus makan sesuatu vitamin misalnya ya, terus jenenge ya, suplemen atau macam-macam lah ya, kan ada ya yang seperti itu. Kalau menurut penulis ketergantungan obat ya apapun itu sebenarnya ya kurang bagus ya. Jadi mungkin ya ada ya yang saya harus pakai obat ini, kalau nggak pakai obat ini terus begini gitu ya. Kayak yang seperti itu sayangnya merupakan tanda ketergantungan obat. Jadi nggak cuma dari sisi placebo efek saja, tapi ya bisa jadi karena sudah bergantung lama pakai obat itu, jadi nggak bisa lagi tubuhnya menghasilkan vitamin atau suplemen yang seharusnya bisa terjadi secara alami. Jadi ya penulis tetap berpendapat ya, sesuatu hal yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kalau dari sisi makan pun ya, kalau makan nasi goreng terus nasi goreng beli gitu ya, mie goreng terus, kan pasti merasa nggak enak. Nggak enak itu sebenarnya merupakan insting ya, insting bahwa ya kalau makan sesuatu hal yang sama terus menerus itu akan nggak bagus hasilnya. Jadi makan pun perlu divariasikan. Hal yang sama juga menurut penulis terjadi pada yang secara kontinu minum obat. Mungkin ada alasan ya, ini alat obat bagus ini bikin aku sehat terus ya. Nggak pernah pilek, nggak pernah demam macam-macam gitu ya. Atau kalau batuk, demam, pilek cuma sebentar. Nah, bagaimana kalau perbandingannya dengan orang yang sama sekali tidak melakukan hal tersebut, tapi juga sehat, tapi juga jarang sakit macam-macam. Jadi pola hidup sehat itu nggak cuma dengan mengkonsumsi obat atau vitamin atau suplemen secara terus-menerus. Menurut penulis seperti itu. Dan menurut penulis ini juga berlaku untuk alat-alat yang nggak dikonsumsi. Misalnya alat setruman gitu ya, apa maneh alat gelang, alat macam-macam gitu ya. Karena ada yang misalnya alat yang sebenarnya berbahaya dipakai terus-menerus. Jadi gelang stamina, kalau nggak pakai gelang ini lemes gitu loh, gak enak gitu ya katanya. Nah kalau sudah seperti itu yang pertanda yang sangat buruk gitu. Kalau sampai mengenakan sesuatu dan kalau tidak mengenakan itu lemes, itu bahaya. Karena bisa jadi alatnya itu memforsir tubuh kita sehingga ya jadi lebih mudah sakit ya, jadi lebih mudah lemes kalau kita tidak pakai alat tersebut. Alat tersebut sifatnya mungkin mirip seperti kopi ya. Kalau pas lagi minum membuat seger gitu ya, tapi setelah itu pas lagi gak minum kok rasanya gak enak gitu ya. Atau kadang sesudah minum jadi cereng gitu ya. Alat-alat yang bisa menghasilkan efek jadi segar gitu malah justru harus dicurigai. Karena harusnya tanpa alat itu orang itu harusnya bisa seger.
Jadi kalau sesuatu alat yang benar-benar untuk kesehatan ya, itu kita nggak pakai alat itu pun nggak masalah gitu loh. Ya tetap seger. Misalnya kita pakai alat gitu ya, terus kita jauh dari alat itu, nggak pakai alat itu, harusnya kita jangan sampai lemes gitu loh. Kita ya harus tetap seger. Jangan sampai alatnya menimbulkan ketergantungan. Kecuali tentu kalau misalnya pas di sekitar kita energinya kurang baik gitu ya. Nah baru yang seperti itu dipasangi alat pengendali. Kita tahu energi baik atau buruk adalah kalau kita misalnya ya tidur di tempat yang lain bisa, cuma kalau tidur di tempat itu tok jadi nggak bisa. Nah itu baru perlu ada penanganan, perlu diperbaiki energinya. Sama juga dengan makanan sih sebenarnya ya. Kalau memperhatikan makanan, kita ini bisa pahami ya, oh makanan ini reaksinya kayak begini, oh makanan ini reaksinya kayak begini. Sayangnya orang itu jarang memperhatikan efek, misal 2 jam atau 12 jam setelah mengkonsumsi makanan atau suplemen gitu ya. Padahal sebenarnya itu bisa dicermati. Jadi kayak penulis sekarang kalau makan sesuatu itu pilih-pilih. Kenapa? Karena penulis memperhatikan efek 12 jam sesudahnya. Jadi misal makan mie pedas bon cabe gitu ya, pedas gak keruan-keruan, pas makan gak apa-apa. Tapi 12 jam sebelumnya sesudahnya itu sakit perut tapi nggak bisa dikeluarkan. Wah wis, kalau sudah sangat begitu, kalau udah sampai begitu tuh tersiksa gitu ya. Jadi penulis ini termasuk anti dengan yang pedes, tapi yang setelah itu jadi bikin nggak bisa keluar yang ada di perut itu. Beda dengan yang alami, misalnya sambel pencit apa kayak makan 2 jam sesudahnya bikin yang di perut itu harus keluar semua. Nah itu penulis lebih pilih yang gitu. Walau juga ada juga yang yang biasanya sintetis ya. Ada juga yang setelah itu pingin dikeluarkan padahal sudah nggak ada lagi yang dikeluarkan. Nah itu dihindari. Jadi ada beberapa bumbu resep-resep terutama yang sintetis yang satu itu bikin keluar terus, yang satu bikin mampet padahal sakit perutnya sudah luar biasa. Jadi ya kalau makan pilih-pilih lah ya, perhatikan yang sifatnya kayak gitu. Ada juga yang besoknya bikin tenggorokan kering, jadi nggak enak makan. Ada yang bikin mual, ada yang bikin nggak bisa masuk lagi makanan gitu ya. Kalau makanan yang pas itu ya seger, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Mau makan lagi ya oke. Sakit perut masih dalam toleransi. Kalau makanan habis gitu terus makan sesuatu yang normal, nggak akan dipaksa keluar. Efeknya cuma sementara. Nah itu baru yang bagus. Ada juga yang makanan bikin pusing macam-macam. Nah obat itu juga pasti begitu juga. Obat pasti akan menimbulkan efek samping. Mungkin ya tahu, buah ini bagus, daun ini bagus, bunga ini bagus. Terus ada yang jual ekstrak, ada yang jual konsentrat, macam-macam gitulah ya, yang merupakan pemurnian dari ini. Nah itu kita juga harus hati-hati. Yang namanya dimurnikan itu ya artinya bakal ada efek samping juga yang lebih besar.
Jadi karena dimurnikan itu sifat efek sampingnya jadi lebih banyak. Jadi kalau penulis itu obat kalau bisa yang tradisional tapi bukan ekstrak, yang campurannya akeh. Gak apa-apa dosisnya lemah, dosisnya rendah, yang penting efek sampingnya minim. Sekalipun bahan itu herbal, sekalipun bahan itu alami, kalau konsentrasinya sudah tinggi sekali, pasti akan ada efek samping. Jadi yang namanya ekstrak itu belum tentu bagus. Walau itu 100% natural, 100% alami, kita ya tetap harus hati-hati. Saya yang menulis ini bukan termasuk orang yang suka untuk eksperimen makan makanan kayak begitu itu. Tapi cobalah lihat efeknya kalau kira-kira 12 jam sesudahnya apa yang terjadi, 24 jam sesudahnya apa yang terjadi. Jadi jangan dipikir kalau sudah natural itu terus oke banget gitu ya. Dan ya kalau memang itu benar-benar bermanfaat, pergunakan ketika butuh saja, jangan dipakai sebagai terusan gitu ya. Karena kalau dipakai terusan ya otomatis kita mematikan fungsi tubuh kita untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan. Jangan sampai gara-gara minum sesuatu terus-menerus ya, terus tubuh kita jadi mati untuk yang penghasil enzim apa itu. Ya mungkin modelnya kayak apa, membuat kekebalan lah terhadap virus, terhadap apa, mungkin seperti itu modelnya. Kalau sudah bergantung pada obat ya, bisa aja ya yang hilang itu bukan cuma enzim yang dari obat itu aja, tapi enzim-enzim yang lain juga ikut-ikutan kena matikan. Penulis sendiri kalau untuk mengobati itu berusaha ya nggak pakai obat-obatan, atau misalnya kalau obat-obatan pakai yang model ringan-ringan. Kalau obat penulis ya yang apa jenenge, yang jadi favorit itu ya sebenarnya sih dua ya. Satu Chamonix, yang nomor 2 adalah Stingo Zapper. Jadi Stingo Zapper itu yang alat listrik ya, pakai baterai 2 itu sering pakai itu penulis kalau pas kebetulan lagi nggak di order. Soalnya kadang habis buat terus ada yang order, wah ya wis lah. Kalau cuman itu penulis pasang di tempat tidur karena ya untuk membantu tidur. Biasanya juga dosis penulis sesuaikan. Kalau untuk istri penulis pakai yang diameter 8 cm. Kalau untuk anak yang 6 cm. Tahunya pas gimana? Ya dari situasi tidurnya. Kalau tidur bisa selek gitu ya, ya wes berarti pas. Kalau ternyata misalnya apa sudah waktunya tidur terus sulit tidurnya, nah itu baru tambahkan. Kalau pakai cemen itu satu ruangan aja cukup ya 6 cm. Baru kalau misalnya kurang gitu ya baru pakai yang 8 cm. Kalau bisa sih jangan pakai 2. Jadi kalau pakai cemen itu jumlahnya harus kelipatan 3 ya. 1, 3, 6 gitu. Tapi kalau 6 itu over, biasanya terlalu kuat ya. Dan dibanding pakai 3 lebih mending pakai 1 yang lebih besar.
Ya selama ini nggak ada sih penulis dengar efek samping Cemenite kecuali dari orang yang khusus misalnya kurang darah gitu ya. Karena ya memang Cemenite itu membuat darah itu jadi lebih cair ya. Kan kalau energi sebaliknya energi mil atau energinya orgonet sekarang itu membuat orang terasa segar, terus semangat gitu, tapi gak bisa turu, gak bisa tidur. Nah biasanya juga kalau sudah seperti itu nggak pakai orgonet terus jadi capek. Nah kalau Cemenite sebaliknya, Cemenite membuat orang yang kurang tidur itu jadi langsung makselek, langsung tidur. Tapi kalau sudah cukup tidurnya, dia nggak akan ngantuk lagi, jadi segar. Walau nggak bawa Cemenite, walau nggak pakai Cemenite, itu masih tetap segar. Kalau Stingo Zappernya penulis pergunakan kalau pas lagi batuk, pilek, atau ya apa jenenge, sakit-sakit ringan yang lain lah ya, demam, panas gak karu-karuan, kasih Cemenite, biasanya besoknya jadi lumayan. Terus penulis nggak mau obat itu karena pengalaman waktu anak dulu masih bayi ya, anak yang kedua itu waktu bayi umur 2 bulan kalau nggak salah, panas gak karu-karuan, panas gak karu-karuan. Terus karena pas pas istri lagi capek terus nggak bisa ke dokter malam-malam, penulis pakai Stingo Zapper. Dalam waktu ya kira-kira setengah jam gitu ya, langsung tenang anaknya, langsung tidur. Jadi penulis pakai kombinasi Stingo Zapper dan Cemenite, langsung tidur ya. Cemenite ditaruh dekat kakinya, terus Stingo Zapper juga di kaki. Setengah jam langsung tidur, ayem wis. Terus beberapa bulan kemudian panas lagi, karena penulis emang nggak pernah continue pakai Stingo Zapper atau apa, atau obat atau apa ya, cuma Cemenite tok. Tularan, pilek, istri panik, maunya ke dokter, dibawa ke dokter, dikasih buyar. Apa yang terjadi? Panasnya nggak cepet turun, malah muntah-muntah. Ya nggak langsung muntah sih, ya nggak apa-apa waktu pertama minum obat, tapi begitu dikasih makanan langsung muntah-muntah. Dan yang berikutnya terjadi adalah jadi parah karena nggak bisa masuk makanannya, nggak bisa masuk kandungan gizinya. Ya wes, anaknya jadi rewel. Wes ya akhirnya pakai Stingo Zapper lagi, ya untunglah langsung pulih lagi. Wes sejak itu penulis males banget pakai puyer, pakai obat gitu ya, karena efeknya itu terutama efek samping besar. Namanya bayi kan sensitif ya, namanya bayi itu kan apa jenenge, gak kuatan terhadap efek samping. Wes semenjak itu wes semua obat minim. Akhirnya cuma ada satu jenis obat aja kalau di rumah. Bodrex nggak punya, Opopo nggak punya. Yang punya itu kayak minyak tawon, kayak minyak kayu putih gitu ya. Terus sama dulu sebelum zaman paracetamol dilarang ya, paracetamol cair dilarang, pakai obat batuk hitam, apa, kombi OBH kombi ya dulu penulis sukanya. Biasanya andalane wis itu wis. Istri wis seneng banget wis itu ya. Kalau batuk karena makanan wis gak iso diapa-apa no wis. Karena yang bikin batuk itu makanan. Ya obat mau nyembuhkan gimana wong sumbernya dari makanan. Ya itu ya repotnya anak zaman sekarang. Makanan jajan itu
ada yang mengganggu kesehatan. Jadi penulis dulu sampai ngeblok satu merek ya, karena penulis coba sendiri itu rasanya nggak enak, langsung ngerasa ada yang nggak pas gitu ya, baik setelah makan itu langsung maupun setelah 12 jam setelahnya. Ya wes lah, moga-moga ya bisa jadi inspirasi. Jangan terlalu bergantung pada obat yang harus rutin dikonsumsi, karena ya tubuh manusia nggak perlu. Makannya saja divariasi, kalau bisa yang pakai sayur, nasi jagung itu sehat, atau menengge pecel iwak asin itu pun sudah cukup sehat. Pakai sambal sekali-sekali pun no problem ya. Yang penting jangan terlalu fokus gigi terus. Mie goreng no problem, tapi kalau ya bisa ya jangan terusan. Mungkin lebih baik kalau mereknya misalnya divariasi. Kalau misalnya terpaksa harus mie goreng terus, jangan satu merek tok, merek-merek lain juga. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.